Sambutawasa Tuti Cakata Ternyata Penanggalan. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai barang yang sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai barang yang sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai barang yang sempurna. Memiliki timbulan kebajikan di masa yang lampau adalah berkah utama. Yang pemimpin pejabat di yang juga utama Ibu Bapak saudara-saudara semua, selamat sore. Terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Adalah suatu berkah, suatu keberuntungan bagi kita semua, karena pada sore hari ini termasuk masuk di tahun 2026, kita juga masih memiliki kesehatan yang baik, masih memiliki kehidupan yang baik, sehingga ibu bapak bisa hadir untuk memberikan kebajikan pada sore hari ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau saatnya ditanya apa tujuan Anda hidup, apa kira-kira jawaban? Kita ini sudah hidup sudah berapa lama? Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun usia kita sampai sekarang. Lalu kalau kita ditanya tujuan Anda hidup untuk apa? Apa kira-kira? Pertanyaan sederhana tetapi sulit untuk dijawab sebetulnya. Nah, kalau seandainya kita ditanya sebetulnya tujuan kita hidup ini untuk apa? Maka sebetulnya kalau saya menyampaikan 3 hal tujuan kita hidup, nanti Bapak setuju atau tidak, atau sepakat atau tidak, sesuai atau tidak. 3 tujuan ketika kita hidup. Yang pertama adalah Silema Boga Sampada, ingin memperoleh, ingin memiliki kekayaan. Siapa dari semua ibu bapak sekarang yang tidak ingin kaya? Ada? Saya bantai tidak ingin kaya, ingin miskin saja, meminta-minta. Sulit mencari orang seperti itu. Maka tujuan orang hidup ini adalah ingin kaya. Apalagi Anda sebagai rumah tangga. Wajar tidak wajar? Wajar. Hal yang biasa. Bahkan ingin kaya itu hampir keinginan semua orang. Lalu sekarang pertanyaan lanjutan adalah bagaimana agar kita kaya? Itu yang terpenting sekarang. Anda sudah punya keinginan, punya tujuan, saya hidup ini ingin kaya, ingin memiliki kesejahteraan. Lalu Anda mulai melangkah lebih jauh. Apa yang harus saya lakukan agar saya menjadi orang kaya? 4 tip ini telah diberikan oleh Sang Buddha agar seseorang memperoleh kesejahteraan. Karena tidak semua orang menjadi biku, maka ada seorang perumah tangga bernama pemuda dan Digajamu sebetulnya menemui Sang Buddha, menyatakan, berkata, oh Sang Bhagawa, saya sebagai perumah tangga, saya masih menyenangi kesenangan indriya, saya masih menyenangi menggunakan wangi-wangian, saya hidup bersama istri dan anak, saya ingin sejahtera, saya ingin kaya. Bagaimana caranya? 4 poin. Yang pertama, tekun. Yang pertama, giat. Yang pertama, menyenangi apa yang Anda kerjakan.
Itu yang pertama. Punya keuletan, punya keterampilan. Yang terpenting apa yang Anda kerjakan, Anda menyenanginya di situ. Kadang orang berpikir bahwa untuk menjadi orang kaya harus punya modal besar. Salah. Ada bahkan diceritakan di dalam Jataka, hanya gara-gara satu mayat tikus bisa menjadi orang kaya. Semua bukan karena modal, tetapi orang bijaksana, rendah hati, dan punya keterampilan. Kalau ia sungguh-sungguh dalam bekerja, bahkan modal kecil bisa menjadi besar. Jangan berpikir bahwa rumah 7 tingkat itu terbakar habis gara-gara api besar. Ya, tetapi awalnya percikan kecil. Kalau api yang dari kecil itu bisa membakar rumah begitu besar, Anda yang modal kecil asalkan terampil, asalkan punya keuletan, asalkan menyenangi dan Anda bijaksana, pintu kesuksesan terbuka. Jangan berpikir, saya ini bukan lahir dari keluarga kaya loh Bante. Ada diceritakan di zaman Sang Buddha, nanti Bapak mencari Jataka. Gara-gara memungut tikus sudah mati. Bagaimana caranya dia berpikir? Ini tikus ini saya jual. Bagaimana kalau dijual? Jangan-jangan ke tukang bakso, nanti baksonya kasih daging tikus. Bukan. Ini baik. Dia menjual bangkai tikus tersebut kepada orang yang memelihara kucing. Tikus tersebut digunakan untuk membimbangkan kucingnya, dapat uang. Ia berpikir kembali, saya sekarang sudah dapat modal, apa yang harus saya lakukan? Beli sirup. Dan setelah membeli sirup, kasih air, dijual kepada orang. Semakin lama berkembang, bahkan mampu membeli kapal besar. Semua diawali dari keuletan, menyenangi, dan keterampilan bijaksana. Yang pertama yang harus dimiliki agar Anda menjadi orang yang sejahtera, maju dalam apa yang Anda miliki, usahakan ulet keterampilan. Anda perlu punya kebijaksanaan, mampu membaca peluang. Yang kedua, setelah Anda ini bekerja dengan giat, bekerja dengan ulet, menyenangi apa yang Anda kerjakan, dijaga apa yang telah Anda dapatkan. Kesejahteraan, kekayaan yang Anda dapatkan dijaga. Mampu beli motor, jaga motornya. Mampu membeli mobil, jaga mobilnya. Mampu membeli rumah, jaga rumahnya. Karena ada bahaya. Kekayaan yang Anda miliki, motor, mobil, rumah, itu ada bahaya. Uang juga ada bahaya. Ada 5 bahaya. Yang pertama adalah bahaya dari api. Hati-hati, walaupun api ini kecil, kalau hati-hati ditinggal bisa terbakar rumah ini. Anda tidak menjaga apa yang telah Anda dapatkan. Motor Anda kalau tidak hati-hati juga bisa terbakar. Sudah mulai percikan api, dikit-dikit dibiarkan, bisa terbakar. Dijaga, hati-hati api, bahaya. Yang kedua, jaga dari air. Air ini juga bisa menghabiskan apa yang Anda miliki. Sudah tahu di situ itu banjir, Anda taruh mobil situ terseret, sudah. Jaga. Rumah, motor, atau rumah misalnya sudah mulai bocor dikit-dikit, dilihat, oh ini kalau saya biarkan bisa parah ini. Mulai dibenahi. Bocor sedikit, benahi. Oh ini sudah ada tetesan, benahi. Jangan biarkan sampai ambruk plafonnya. Kalau sudah ambruk, wah semakin banyak biayanya. Yang ketiga bahayanya adalah pencuri. Kalau sudah mengetahui di situ tidak aman, lalu Anda meletakkan atau menaruh motor sembarangan, apalagi kuncinya ditinggal, sembrono Anda. Tidak menjaga apa yang Anda miliki, tidak hati-hati. Tidak apa-apa Bante, nanti kalau bukan karma saya juga tidak akan hilang.
Aduh, lagi-lagi karma. Jangan berpikir tentang karma kalau soal hal-hal seperti itu. Sulit kita membicarakan tentang karma. Pernah mendengar ketika detik-detik akan mengalami kematian, di akhir-akhir akan mengalami kematian? Bante Moggallana itu ketika berada di ruangan putih, dia dikepung oleh beberapa orang ini dibunuh. Apa yang dilakukan? Bante Moggallana tidak berpikir, "Nah, apa-apa, kalau tidak karena saya juga tidak bisa terbunuh, duduk aja." Bukan. Bante Moggallana ini mencari cara bagaimana agar bisa keluar dari ruangan itu. Itu yang dilakukan, bukan pasrah. Harusnya Bante Moggallana ini lebih berpengetahuan tentang karma loh daripada kita. Tetapi Bante Moggallana tidak berpikir harus ini, saya harus diam saja, bukan. Tidak berpikir kalau bukan karma saya juga saya tidak meninggal, bukan. Usaha terlebih dahulu, meninggalkan putih terlebih dahulu. 2 kali dikepung lagi, lewat lagi, keluar sebagian caranya. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali sudah bisa lolos, tapi selanjutnya tidak bisa lolos. Itu memang sudah karma. Tapi di awal-awal tidak pasrah. Bante usaha seperti apapun, pagi bangun, malam sampai kerja keringat, kalau tidak karmanya ya nggak kaya-kaya, saya harus berjuang, harus dijaga dari pencuri. Kalau di situ memang sudah rawan dari pencurian, kalau memang rumah itu sudah rawan, nggak ada salahnya digembok 2 kali. Atau motor itu dulu kalau punya motor karena saking takutnya, bukan kan sakit apa, masih digembok kunci, masih kasih apa itu kalau ditekan nanti berbunyi gitu, remote double sampai, karena menjaga, nanti dijaga. Yang keempat, bahaya dari ahli waris yang tidak sesuai. Siapa yang Anda berikan tanggung jawab untuk mengelola kekayaan itu juga berpengaruh. Dia punya moral tidak? Dia baik tidak? Kalau orang yang Anda kasih kepercayaan, misalnya punya kantor, Anda kasih kepercayaan bahwa dia suka berjudi, habis uang Anda digunakan untuk berjudi. Ahli waris tidak selalu saudara, tetapi mungkin orang yang Anda percaya untuk menjaga apa yang Anda usahakan. Dan yang kelima adalah pemerintah. Hati-hati, punya tabungan besar diungkap ke media sosial, wah dikejar pajak, sita. Jadi apa yang Anda telah peroleh dari keuletan, dari keterampilan, dari bekerja keras ada bahaya. Api, air, pencuri, ahli waris, dan pemerintah. Anda harus jaga. Anda telah berjuang dengan keras, Anda telah bekerja dengan keras, keringat bercucuran di dahi. Kalau Anda sembrono dalam menjaga apa yang telah Anda miliki, artinya Anda akan menghabiskan apa yang telah Anda miliki. Terus poin yang ketiga, agar Anda ini semakin sejahtera, lihatlah siapa yang berjalan dengan Anda. Teman, kalyana itu penting, termasuk pasangan hidup. Suami kerja keras, pagi bekerja sampai malam, istrinya lalu Shopee terus, habis sudah. Istri sudah mampu menjaga kekayaan suami yang diperoleh dengan sangat baik, suami keluyuran dengan menenggak minuman keras, habis. Apalagi teman yang tidak baik. Teman sangat mempengaruhi. Jika Anda berteman dengan seorang penjudi, pemabuk, keluyuran, udahlah, kekayaan yang Anda miliki juga tidak akan berkembang. Maka kalian meminta ini penting. Teman ini penting. Lalu bagaimana cara ciri kita mengenali bahwa dia teman yang baik? Setidaknya silanya ini baik, ini dulu.
Kan sila ini kan bisa dilihat toh. Perilaku jasmani bisa dilihat perilaku jasmaninya. Ucapannya bisa didengar. Ini yang paling mudah untuk dikenali. Anda mampu tidak mengenali teman saya ini? Padahal perilakunya bisa dilihat, ucapannya bisa didengar. Itu yang paling mudah untuk mengenali ini teman saya ini baik atau tidak. Kalau ucapannya sudah mulai membengkok, sudah mulai tidak jujur, Anda mulai bertanya, apakah saya tetap akan berjalan dengan dia? Kalau ia sudah mulai panjang tangan, mengambil apa yang tidak diberikan, mulai suka menyakiti makhluk lain, mulai mengganggu orang lain, benar tidak ini adalah patut untuk dijadikan teman? Jadi realita teman ini begitu sangat berpengaruh dalam mempertahankan kekayaan yang Anda miliki. Semakin teman Anda baik, ucapannya penuh motivasi, menghindari ucapan yang buruk, perilaku yang buruk, ini teman yang patut dijadikan. Yang keempat yang patut dilakukan agar kesejahteraan yang ia miliki dapat berkembang adalah pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan, seimbang. Bahkan ini sudah disampaikan Sang Buddha lebih dari 2600 tahun yang lalu. Jangan sampai besar besar pasak daripada dia. Itu sudah disampaikan loh. Hanya ibu bapak kan kadang tidak membacanya. Jangan sampai kita mengeluarkan sesuatu lebih besar daripada apa yang masuk. Gaji 1 juta, pengeluaran 1.200.000 habislah, kapan bisa meningkat? Justru hutang ada dikejar-kejar. 4 poin agar keinginan Anda, tujuan Anda bisa terwujud. Karena kan ingin untuk jadi orang kaya nih, urat terampil, urat dan terampil, menyenangi apa yang Anda kerjakan, senangi, bahagia di situ. Yang kedua adalah jaga kekayaan yang telah diperoleh. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang baik. Dan yang keempat, pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Ini 4 poin yang disampaikan Sang Buddha kepada pemuda bernama Diga Jambu agar kesejahteraan yang Anda inginkan dapat terwujud. Tujuan hidup yang pertama sudah ingin kaya, Buddha Sampada. Tujuan yang kedua adalah Sirema Suganti Yanti, ingin bahagia. Ingin bahagia. Kaya atau tidak bahagia mengapa? Setidaknya hidup sekarang sudah sejahtera, bahagia, apalagi di kehidupan yang akan datang. Bahagia. Lalu bagaimana caranya? Agar Anda, keinginan Anda menjadi seorang sejahtera sudah terwujud, Anda juga bahagia, apalagi di masa depan. 4 poin lagi diberikan oleh Sang Buddha kepada pemuda bernama Diga Jambu juga, agar Anda bisa bahagia, agar hidup Anda tenang, tidak dikejar oleh rasa kekhawatiran. Yang pertama, milikilah sadar, keyakinan keberhati-hatian. Bagaimana kita mempertaruhkan keyakinan kita kepada Sang Buddha? Renungkan nilai luhur yang dimiliki oleh Sang Buddha. Buddha Nusati, renungkan nilai luhur. Ada 9 yang dimiliki oleh Sang Buddha. Setidaknya Sang Buddha ini mencapai kesucian, mencapai kepencerahan dengan usaha sendiri. Itulah kebijaksanaan yang begitu sangat tinggi dari Sang Buddha.
sama Sang Buddha, mencapai kesucian, mencapai pencerahan dengan usaha sendiri. Kita merenungkan sifat-sifat mulia dari Sang Buddha itu, nanti kita akan semakin nyaman. Oh iya, saya akan semakin tegak berkeyakinan kepada Sang Buddha. Ini artinya keyakinan kita ada alasan. Kalau kita memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, ada alasannya. Alasannya karena Sang Buddha ini memiliki nilai-nilai luhur yang begitu sangat luar biasa. Yang paling mudah biasanya adalah 9 nilai luhur itu dalam bulan satu, tetapi sebenarnya banyak sekali loh. Ada yang tersebutkan 9. Kita renungkan keyakinan kita pada Sang Buddha semakin matang, semakin kuat. Apalagi memiliki keyakinan kepada Dhamma. Dhamma ini telah disampaikan, dibabarkan Sang Buddha dengan begitu sangat baik, baik di awal, di pertengahan, dan di akhir. Kenapa? Memang kan yang disampaikan Sang Buddha, apa yang dilakukan itu yang disampaikan oleh Sang Buddha. Apa yang disampaikan Sang Buddha itu yang dilakukan. Itulah ciri-ciri orang mulia. Kalau kita kan masih bengkok, apa yang kita sampaikan belum tentu kita lakukan, sehingga itu tidak menembus di batin seseorang. Seolah-olah ya ucapannya ya berlalu begitu saja. Kenapa? Karena apa yang diucapkan itu tidak dilakukan, sehingga orang apalagi ketika melihat, mendengar, oh berbeda loh dia loh, tidak seperti itu loh. Aduh ya sudah, itu bedanya. Tetapi Sang Buddha berbeda. Apa yang dilakukan itu yang diungkapkan, yang disampaikan. Apa yang disampaikan itu yang dilakukan. Itulah sehingga Dhamma ini disampaikan begitu sangat baik, baik di awal, di pertengahan, dan di akhir. Sangga, keyakinan kepada Sangga. Sangga ini kan komunitas, kelompok. Disebutkan bahwa sebagai perumah tangga asalkan ia telah mencapai setidaknya Sotapanna misalnya, ya disebut Sangga. Dia bagian dari orang suci. Sangga bagian orang suci. Dan upasaka-upasika kalau ia sudah mencapai kesucian juga disebut kelompok Sangga. Nah, kalau kita merenungkan sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh Sang Buddha, sifat luhur dari Dhamma, sifat luhur dari Sangga sendiri, kita punya alasan kenapa saya punya sada kepada Tiratana. Apa itu? Kadang kita masih kuliah. Yang pertama yang perlu kita miliki agar hidup bahagia, karena ini pintu masuk untuk mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Kalau dari awal kita sudah tidak memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, lalu bagaimana kita dengan persoalan untuk mempraktekkan ajaran Sang Buddha? Maka yang kedua, yang mendorong membuat kita hidup bahagia adalah sila. Sila dipraktekkan, setidaknya 5 sila. Kemarin 8 sila. Uposatha menjalankan 8 sila besar. Hindari membunuh, hindari mencuri, hindari berbuat asusila, hindari berbohong, hindari bermalas. Sebagai perumah tangga, sila dijaga. Ini adalah pintu masuk untuk mendapatkan kedamaian setidaknya. Salah satu faktor. Karena orang yang memiliki sila, ia sebab terdekatnya akan terbebas dari rasa penyesalan. Tapi orang yang silanya buruk, dia akan selalu dikejar oleh penyesalan. Kok saya bisa seperti itu? Kita kadang tidak dikejar oleh penyesalan karena kita tidak berdiam. Kita sibuk, pikiran kita sibuk. Pagi bekerja, sore bekerja, siang bekerja, misalnya. Pikiran kita disibukkan. Coba kalau kita duduk dengan diam, tidak berbicara, tidak berperilaku, tiba-tiba pikiran ini muncul apa yang pernah kita lakukan 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bahkan 15 tahun yang lalu pun tiba-tiba muncul.
itu mengajar bersama. Apalagi juga ketika kita melihat ada orang yang diborgol, lalu kita pernah melakukan seperti apa yang dilakukan orang yang diborgol itu, sudah khawatir, takut, aduh saya akan pernah melakukan seperti dia, bahaya, dikejar sudah disini. Sila dijaga. Yang ketiga adalah jaga kedermawanan. Bagaimanapun juga berbagi itu adalah untuk melatih batin, untuk melatih batin agar kita bisa siap ketika terlepas dari apa yang kita miliki. Sebagai berumah tangga, kalau seandainya Anda tidak berbagi, sangat memungkinkan untuk menjadi orang yang sombong. Saya sekarang sukses, saya sekarang maju, Anda bisa apa? Ya toh? Anda bisa apa? Anda tidak patut. Tetapi kalau Anda terbiasa berbagi, karena berbagi itu disertai dengan cinta kasih, disertai dengan kasih sayang, maka pikiran untuk merendahkan orang lain, pikiran untuk menyombongkan diri sendiri tidak muncul. Karena berbagi hubungan dengan cinta kasih, berbagi hubungan dengan kasih sayang, karena mau berbagi, tidak rela, tidak tega melihat orang lain kesusahan. Jaga. Dan yang keempat adalah panya, kebijaksanaan. Bagaimanapun juga, kadang kita memang tidak punya kuasa terhadap apa yang kita miliki. Sebesar apapun harapan kita, kadang itu tidak terjadi. Sekuat apapun agar orang itu tidak bertemu dengan kita, kadang tiba-tiba bertemu. Padahal kita sudah menghindar. Disitulah kekecewaan muncul. Bagaimana kita bisa menerima kenyataan bahwa tidak selamanya apa yang saya harapkan selalu terjadi. Kadang-kala apa yang saya harapkan bisa gagal. Kadang-kala saya juga bisa bertemu dengan orang yang tidak saya suka. Saya siap menerima itu. Dan hukum karma memang salah satu cara untuk menerima kenyataan. 4 poin dhamma jika dipraktekkan, Anda bisa bahagia bahkan di kehidupan yang akan datang. Sada, sila, caga, dan 8 poin saya sudah sampaikan. Jangan-jangan lupa lagi, nanti lupa. Padahal saya sudah menghafal. Tidak apa-apa, nanti kan lama-lama ingat. 4 poin untuk mendapatkan kesejahteraan, 4 poin sebagai penunjang untuk kebahagiaan. Tujuan hidup yang ketiga bagi saya adalah terbebas dari penderitaan secara benar. Kenapa harus secara benar? Karena ada orang yang ingin terbebas dari penderitaan tetapi salah caranya. Bagaimana kok bisa salah? Aduh, saya ini lagi bosan dong, saya ini lagi kecewa. Kecewa itu menderita atau tidak? Menderita. Tapi orang kadang mencari jalan pintas. Yuk kita ke karaoke untuk agar kecewaan kamu hilang, menutupi penderitaan dengan kebahagiaan secara indrawi. Itu bukan membebaskan penderitaan secara benar. Karena ada kalanya penderitaan itu akan muncul kembali, kekecewaan itu akan muncul kembali, kekhawatiran itu akan muncul kembali. Maka bagaimana caranya agar kita bisa terbebas dari penderitaan secara benarnya, secara tuntasnya? Kita tidak perlu menderita lagi. 4 hal harus dimengerti. Lagi-lagi 4 hari ini. Apa kena tanggalnya ya? Tanggal 4 ya? Cocok ya? Saya tidak kepikiran dong. Tapi kok semuanya serba 4. Loh ya, 4 ini harus dimengerti. Yang pertama, hidup adalah duka. Duka alias saja. Hidup duka. Tapi kadang ada orang yang protes loh. Dikatakan hidup adalah duka. Di mana letak dukanya Bante?
Ketika saya kerja dengan begitu sangat baik. Ketika ke kantor saya sudah disambut oleh asisten. Ketika saya duduk ada orang yang mengantar minuman, terus minum lagi. Ketika siang saya dikasih makanan yang begitu enak. Ketika pulang saya disambut anak istri mandi dengan air panas. Pulang pun dikawal oleh orang. Di mana letak dukanya? Seperti itulah kira-kira. Tetapi kalau seandainya ditanya, apakah selamanya akan Anda mendapatkan senyum yang terlalu meriah ketika Anda datang ke kantor? Tidak selamanya. Kadang juga cemberut dan Anda sudah terpengaruh batin Anda juga cemberut. Apakah selamanya ketika naik mobil Anda akan terbebas dari macet? Tidak selamanya. Kadang macet kalau Anda tidak siap menghadapi Anda sedih. Tapi tidak sampai seperti itu perluannya. Hanya berpikir kantor enak disambut. Ketika ke kantor ada orang yang angkat tangan menghormat. Ketika pulang istri anak sudah menyambut. TV 100 in. Ada yang punya TV 100 in? Tetapi kenyataan hidup adalah duka. Kenapa hidup adalah duka? Karena kita tidak bisa mempertahankan apapun kebahagiaan yang telah muncul yang kita dapatkan. Itu akan berubah. Dan kalau kita selalu mengingini agar ini tidak berubah, itulah duka. Ada saja yang kedua, duka samudaya. Tanha mengingini itu adalah munculnya penderitaan. Sebab dari penderitaan Sang Buddha menunjuk tanha sebagai kemunculan dari duka. Anda mengingini agar Anda selalu bahagia, bagaimana mungkin? Tidak kekal. Karena Anda selalu mengingini kebahagiaan, itulah ketika Anda tidak mendapatkan kebahagiaan, Anda kecewa. Itulah dukanya di sini. Saya cepat karena ada 4 kebenaran Arya. Yang kedua adalah tanha. Tanha sebagai sumber dari penderitaan. Yang ketiga, padamnya penderitaan. Ada memang penderitaan padam, tetapi ada 2 cara tadi. Padam secara benarnya atau padam secara tidak benarnya, secara sementara. Anda kecewa juga tidak kekal, Anda kecewa suatu ketika juga akan hilang. Tapi kekecewaan itu bisa muncul kembali tidak? Bisa. Artinya kekecewaan itu bisa muncul, berkembang dan padam. Tetapi kekecewaan itu kalau kita masih punya keinginan, suatu ketika juga bisa muncul kembali. Di situ letaknya. Maka bagaimana agar penderitaan ini padam secara benarnya? Pandangan benar harus dimiliki. Ya toh? Pandangan benar itu kan banyak. Banyak kadang juga disebut sebagai wija, kadang juga disebut sebagai nyana, pengetahuan. Lalu apa yang kita miliki? Pandangan benar seperti apa yang harus kita miliki agar penderitaan padam? Lihat segala sesuatu seperti apa adanya. Pandangilah segala sesuatu seperti apa adanya. Apa itu apa adanya? Semua akan berlalu, tidak ada yang kekal. Itulah pandangan benar. Sama itu. Ketika pandangan kita sudah benar, pikiran ini menjadi benar. Ketika pikiran sudah benar, maka kita tidak perlu takut untuk menjaga ucapan dan perilaku jasmani. Karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu berawal dari pikiran. Apa yang kita lakukan melalui perilaku jasmani juga berawal dari pikiran. Maka ketika pandangan kita sudah benar, pikiran kita menjadi benar, maka ucapan dan perilaku jasmani kita pun menjadi benar. Intinya di pandangan benar. Lalu bagaimana caranya? Pandangilah segala sesuatu seperti yang ada, termasuk jasmani ini. Jasmani ini tidak kekal. Jasmani ini senantiasa berubah.
Sulit bangkit saya melihat perubahan dari jasmani. Oke. Yang paling mudah Ibu Bapak yang bisa kita rasakan apa itu? Perasaan. Perasaan. Perasaan itulah yang bagi saya cocok untuk dijadikan objek yang senantiasa berubah. Sulit untuk mempertahankan perasaan dalam waktu yang panjang. Kalau Ibu Bapak ingin mengetahui, mengenali apa yang mudah untuk dikenali, bahwa jasmani dan batin kita itu berubah, perasaan dilihat sebagai yang anicca. Pagi-pagi Ibu Bapak atau bapak-bapaknya baru mandi begitu sangat harum, mau pergi ke kantor, istri begitu sangat senyum sempringah mempersembahkan bakso. Bahagia suaminya, apalagi ada bakso, melihat bakso. Apalagi istrinya baru mandi, bahagia, senang, wah berbunga-bunga. Tapi ketika baru nyendok dimakan, kok asin, berubah sudah perasaannya. Tadi begitu sangat bahagia, kenapa sekarang kok kecewa? Belum lagi ketika istri mempersembahkan soto ayam. Biasanya soto ayam, jangan-jangan Anda suka soto gitu. Soto ayam. Pagi-pagi persembahkan soto, istrinya juga baru mandi, wangi. Tapi ketika baru mau nyendok, kok ada rambutnya di sotonya, berubah sudah. Yang tadinya bahagia berubah jadi kecewa. Anda ini bagaimana mempersiapkan makanan? Ini makanannya dari kotor loh. Sedih sudah. Itulah yang sebenarnya penderitaan. Perasaan mudah berubah, tergantung apa yang dilihat, tergantung apa yang didengar, tergantung apa yang dirasakan. Ketika mendengar kata-kata yang begitu sangat merdu, belum melihat objeknya, bahagia, wah suaranya siapa merdu sekali. Tetapi ketika nampak orangnya kok berbeda, sedih lagi. Perasaan kadang tergantung dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang disentuh, apa yang dicium, dan apa yang ada di dalam pikiran. Hati-hati pada perasaan. Ketika kita mampu mengelola perasaan dengan sangat baik, lihat itu sebagai yang anicca. Walaupun Ibu Bapak perasaannya begitu sangat bahagia karena Ibu Bapak memiliki pandangan benar, ini pun akan berlalu. Ibu Bapak tidak menggenggam perasaan tersebut, ini pun akan berlalu. Ketika ada perasaan sedih muncul, kecewa muncul, menyakitkan muncul, Ibu Bapak punya pandangan benar, ini pun akan berlalu. Ibu Bapak tidak menolak perasaan yang menyakitkan itu, dan itu pun akan berlalu. Anicca digunakan untuk melihat ketidakkekalan dari perasaan. Pandangan benar. 4 poin Dhamma setelah pada saat tanggal 4 Januari. Kok cocok ya? 4 yang pertama, saya mengulang, Ibu Bapak ingat saja kalau tidak ada yang bercatatan. Bulat, terampil, senang dalam bekerja apa yang dilakukan. Anda sebagai sopir senang di situ. Anda sebagai tukang bangunan senang di situ. Nikmat, terampil, tidak tahu masa depan. Jaga apa yang Anda miliki dari bahaya. Milikilah teman yang baik. Pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. 4 poin untuk meningkatkan kesejahteraan. 4 poin untuk mendapatkan kebahagiaan, memunculkan kebahagiaan bahkan di kehidupan yang akan datang. Sabar, sila, jaga, dan banyak. 4 cara untuk membebaskan kita dari penderitaan secara benar. Dukkha Arya Saja, dukkha samudaya Arya Saja, dukkha nirodha Arya Saja, dukkha nirodha gamipatipada Arya Saja. Inilah dukkha.
Inilah sumber kemunculan duka. Inilah padamnya duka, dan ini jalan untuk memadamkan duka. Cukup 4 poin pada hari. Terima kasih. Semoga Anda di masa yang akan datang hari berikutnya, minggu berikutnya, bulan berikutnya, Anda bisa menyambut berkah di tahun 2026. Bagaimana caranya? 12 poin tadi diingat, dan itu bisa membawa berkah bagi ibu bapak di masa mendatang. Seperti yang saya kutip di dalam Manggala Sutra, memiliki kebajikan, memiliki timbunan kebajikan, itu adalah berkah. Maka timbullah kebajikan. Selain mempraktekkan 4 untuk memperoleh kekayaan, tetapi 8 itu adalah hal-hal yang akan membawa kita pada kebahagiaan yang berikutnya. Semoga di tahun 2026 ini kita senantiasa terbebas dari penderitaan, memiliki kesehatan yang baik, juga harapan-harapan terbaiknya dapat terwujud. Semoga semua makhluk